Halo semuanya, kabar? Balik sama gua di YouTube channel gua. Oke guys, jadi kalian pernah nggak sih guys penasaran berapa eh, penghasilan konten kreator yang videonya trending di TikTok tuh? Mungkin kalian pernah bertanya berapa penghasilan seorang konten kreator yang trending di TikTok atau mungkin lebih jauh lagi Facebook. Kalian mungkin pengen bikin video Facebook terus trending gitu ya, terus kalian dapat duit banyak gitu ya. Kalian bertanya-tanya berapa penghasilan konten kreator TikTok dan Facebook. Gue bisa ngasih tahu kalian kalau pendapatan konten kreator di TikTok atau Facebook itu yang trending gitu ya, gak sampai miliaran, gak sampai ratusan juta, cuma beberapa juta itu, tapi beberapa kali gitu. Tapi gak sampai miliaran, gak sampai ratusan juta. Jadi kalau kalian melihat video yang viral di TikTok kalau Facebook itu cuma dapatnya ratusan ribu atau berapa juta itu. Jadi kalau kalian mungkin pernah pengen berniat, gue yakin kalian pernah pengen berniat buat bikin video, mencoba-coba bikin video lucu di TikTok atau Facebook ya, barangkali ya, Facebook ya. Kalian berpikir kalau mungkin kalau gua nanti trending lah, meledak gitu ya, gua bakalan bisa dapet duit yang banyak, terus gua bisa jadi orang kaya. Wow. Tapi kalian jangan salah, penghasilan konten kreator di sosmed itu gak banyak, gak sampai miliaran, gak sampai ratusan juta, cuma beberapa ratus ribu, cuma beberapa juta itu. Dan itu harus disustain seperti kerjaan kalian yang sekarang. Jadi kalau kalian sekarang kerjanya sebagai uh, kuli itu ya, kalau kerjaan kalian sebagai mungkin PNS itu ya, nah itu kan harus kerja tiap hari. Nah jadi konten kreator itu juga harus kerja tiap hari, harus mikirin ide buat konten hari ini apa, terus ngefil, bikin bikin videonya juga, editingnya juga. Jadi kerjaan jadi konten creator tuh gak sekali meledak terus jadi miliarder, enggak. Jadi konten creator tuh dapatnya penghasilannya juga aja gitu. Jadi sekarang dapat 1 juta, besok dapat 1 juta, besok dapat 1 juta. Nah di total setiap hari 1 juta, totalnya 1 bulan 30 juta. Yang jelas dapat penghasilan jadi konten kreator yang sukses loh lebih besar dari gaji kalian sebagai PNS. Tapi itu yang pasti. Tapi juga kerjanya harus di maintain, di sustain tiap hari, juga harus dikerjain sama aja seperti kerjaan yang lain. Tapi penghasilannya gua bisa kasih tahu kalian, konten kreator yang sukses di Facebook atau TikTok itu gak sampai miliaran, gak sampai ratusan juta, cuma jutaan atau mungkin bahkan cuma ratusan ribu yang trending sampai meledak sampai jutaan viewers itu nggak sampai miliaran. Jadi kalau kalian berpikir kalau mungkin kalau gua mencoba bikin video lucu di TikTok terus meledak, wah gua jadi miliarder bisa beli rumah, enggak sampai kayak gitu. Jadi kalau kalian pernah pengen punya keinginan buat mencoba-coba buat bikin video di sosmed, TikTok, Facebook gitu, eh terus kalian malu nanti gimana kalau teman atau tetangga kalian ngelihat kalian bikin video lucu yang ternyata gak lucu gitu kan, malu-maluin ya. Jangan mencoba-coba bidang menjadi seorang konten kreator. Menjadi konten kreator itu butuh keberanian. Nanti kalau kalian nggak berani, nanti kalau kalian justru maju, ketika kalian tidak punya skill, justru malah malu-maluin ke teman-teman kalian, malu-maluin ke tetangga kalian. Justru konten kreator itu harus menjadi berani dan juga cerdas. Jadi kalau kalian mungkin sekarang punya keinginan, punya rasa penasaran buat pengen jadi content creator, tapi kalian takut, was-was gitu, nanti kalau tetangga gua atau temen tempat kerja gua
tahu gua mencoba peruntungan menjadi seorang content creator dan gagal. Itu memalukan sekali ya. Kalian itulah jangan mencoba menjadi seorang content creator. Lagi pula gua kasih tahu nih, menjadi content creator tuh penghasilan duitnya juga gak sampai miliaran, gak sampai ratusan juta, cuma beberapa juta, cuma beberapa ratus ribu sekali meledak gitu. Jadi harus meledaknya beberapa kali, gak cuma sekali. Harus tiap hari meledak biar penghasilannya bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Dan ya, yang gue maksud mencukupi kehidupan sehari-hari itu lebih dari penghasilan seorang PNS itu. Tapi ya harus meledaknya juga tiap hari, sama aja kayak kerja jadi PNS itu harus hadir ke sekolah tiap hari, sama aja kayak jadi kuli itu harus eh, pengaduk semen tiap hari, sama aja. Jadi kalau kalian mungkin pengen mencoba bikin penasaran, pengen bikin video lucu di TikTok atau YouTube atau Facebook, tapi kalian was-was nanti temen gua, tetangga gua ngeliat gua bikin video lucu yang gak lucu gimana, kan malu-maluin. Jangan, gua kasih saran aja, jangan. Jadi konten kreator lu butuh nyali. Kalau kalian nanti gagal, malu-maluin, wah kalian bisa dianggap aneh di circle pergaulan kalian, jadi kalian nggak punya teman lagi. Kalau gua nih, gua emang pada basicnya nggak punya teman sih, jadi gua gak malu sama siapapun kalau gua gagal. Lagi pula kalau di YouTube ini ya, nah video YouTube nih gak masuk ke FYP orang, tapi kalau bikin video TikTok atau Facebook masuk ke FYP orang. Jadi tetangga lo, temen-temen lo tahu apa yang lo upload ke Facebook atau TikTok. Tapi kalau lo upload ke YouTube itu gak masuk ke FYP tetangga lo, jadi aman-aman aja buat gua. Kalau lah gua mikir cerdas. Tapi gua kasih tahu kalian ya, eh, penghasilan sebagai seorang content creator tuh gak gede sampai miliaran itu, enggak. Cuma beberapa ratus ribu itu, cuma berapa juta itu sekali meledak itu. Dan meledaknya itu gak harus gak harus sekali dua kali, harus meledak tiap hari. Jadi kalau kalian mungkin sekarang penasaran pengen jadi seorang content creator tapi kalian merasa takut, jangan, gak usah. Kalian terusin aja kerjaan di tempat kalian kerja sekarang. Itu adalah jalan hidup yang lebih baik, dan tidak beresiko. Jadi konten kreator itu ada resikonya. Jadi gue tahu kalian pengen mencoba menjadi seorang konten kreator yang terkenal ya raya, bisa dilihat videonya banyak orang itu. Tapi kalau kalian gagal juga ada resikonya. Jadi gua saranin kalian tetap aja di profesi kalian saat ini, menghindari resiko yang tidak perlu. Nanti biar teman dan tetangga kalian gak ngelihat kalian kayak apa nih mencoba lucu tapi ternyata gak lucu. Jangan. Menjadi konten kreator bukan buat mereka yang penakut kayak kalian. Ya. Oke, jadi segitu dulu ya guys vlog gue ini. Thanks for watching, see you in next vlog.